Begitu juga dengan penganiayaan yang katanya-katanya. Karena beda dengan kasus Sambo. Kalau Sambo begitu diperiksa, dia ngaku, Pak Reza. Dia ngaku, Pak Reza. Bung Boris. Awalnya yang kan ini tidak ngaku. Awalnya begitu tidak. Diperiksa ngaku. Ini tidak ngaku. Tidak ngaku, terus mutar-mutar keterangannya. Yang buat kita ini capek siapa sih? Kan keterangan mereka juga yang berubah-ubah ini. Kurang lebih 3 jam lalu bersama teman-teman Diskursusnet, saya berbincang dengan orang yang hampir nasibnya sama dengan Saka Tatal, yaitu anak muda yang pada tahun 2017 ditangkap oleh polisi, mengaku dipukuli, akhirnya dibawa ke ruang sidang, proses hukum mengandalkan pengakuan. Tapi 3 orang hakim tanpa dissenting opinion bulat menyimpulkan, memutuskan tidak terbukti, bebas. Apa yang ingin saya katakan? Dalam kasus geng motor Jatiwaringin All Star itu, kerjasama yang baik antara terdakwa dengan penasihat hukumnya berujung pada gilang gemilang. Pada kasus Cirebon ini, saya khawatir ini kombinasi dari 2 hal. Kekhawatiran ya, jadi bisa diuji. Pertama, dari otoritas penegakan hukum, ada kesan sudah terjadi miscarriage of justice. Dan pada saat yang sama di seberangnya ada bad lawyering, proses pendampingan hukum yang tidak optimal. Kombinasi antara indikasi miscarriage of justice di satu sisi dan bad lawyering atau pendampingan hukum yang tidak optimal di lain sisi berakibat pahit. Kaum rakyat jelata semacam ini akhirnya merasakan nasib yang bukan alang kepalang pedihnya. Sungguh-sungguh saya berharap bahwa sekarang semua pihak terbuka hatinya, terbuka pikirannya, koreksi kembali segala kesan atau indikasi miscarriage of justice. Dan kepada teman-teman advokat, Pak Agus, Pak Razman, Pak Yudi, Bu Titin, Mas Farhat mungkin di luar sana, ada Pak Yogi, Pak Tony, Pak Muhtar dan kawan-kawan, pastikan kali ini mereka melakukan pendampingan secara optimal sehingga tidak dicap lagi sebagai bad lawyers alias pendamping hukum yang tidak optimal. Lebih lega sekarang. Dan Saka akan tetap terus mengatakan kebenaran. Kalau Saka pribadi sih, Saka maju terus nggak akan mundur. Tidak akan mundur. Saka berani untuk itu, mengatakan kebenaran. Saka berani. Saka merasa bahwa ketika mengatakan kebenaran maka Tuhan bersama Saka. Amin. Ya kalau Saka pribadi mah, Saka mah maju terus nggak akan pernah mundur. Tidak akan pernah mundur. Baik. Karena ini closing statement, tentu saya harus tutup dengan kesimpulan yang baik dan supaya tidak menjadi fitnah. Izinkan saya sedikit Bung Aiman, karena diberitahu bahwa saya seolah-olah merekayasa laporan dan lain-lain terhadap Saudara Liba Akbar. Ini ada Tribun News, Viral News 6 jam yang lalu. Mohon saya diperkenankan saya buka dikit aja. Terpidana kasus tersebut yakni Saka Tatal. Ketiga saksi masing-masing adalah Liga Akbar, Aep, dan saksi Dede. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abbas, pada Senin 10 Juli. Oke, selesai. Jadi saya tidak perlu berdebat urusan ini. Terjawab ya. Baik, yang kedua. Ini bahwa Bung Aiman. Pengacara Saka Tatal mempolisikan tiga orang. Saka Tatal polisikan 3 saksi kasus Vina Cirebon. Oke, baik. Ya clear ya. Yang kedua, Bung Aiman, saya ini jujur prihatin dengan kasus ini. Dan tidak ada sedikit pun dalam hati saya seolah-olah saya mau mencari perhatian ini dan lain, tidak. Tapi saya tahu ini bahwa ada upaya-upaya supaya ini terblow up terus sementara kita tidak jelas titik terangnya. Ini kan ada kapal, terus ada gelombang, kita butuh kompas, butuh nakoda yang jago agar ini sampai ke sana. Karena rakyat sekarang traumatik dengan kasus Sambo. Tetapi apakah ini seperti kasus Sambo? Menurut penelusuran saya dan tim,
Sepertinya tidak seperti itu. Bahkan tadi sore ada pengacara yang preskon dan mengatakan bahwa meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta. Karena hanya Presidenlah yang punya kuasa dan tidak punya kepentingan. Ini artinya menuduh ada orang yang seolah-olah termasuk Kapolri. Bahwa seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini. Padahal kasihan juga, mereka sudah bekerja. Mereka serius. Jaksa juga serius. Hakim juga serius. Yang saya paling prihatin adalah Pak Indra Giri. Dan yang kedua sahabat saya ini Pak Boris. Ini kan kejadian 2016. Sekarang yang meriksa itu urusan Peggy 2024. Orangnya sudah beda-beda. Jangan samakan yang lalu dengan sekarang. Makanya kita awasi. Agar apa? Agar prosesnya benar. Kalau ada yang salah, kita tuntaskan. Saya nyatakan bahwa kalau polisi salah tangkap, pasti konsekuensinya berat. Dan hukum mereka. Tapi kalau ternyata Peggy dan pelaku yang lain benar, maka hukum Peggy dan yang lain-lain. Begitu juga dengan penganiayaan yang katanya. Saya tidak mau bangsa ini berbenturan, ribut. Kenapa ribut, Bung Aiman? Karena beda dengan kasus Sambo. Kalau Sambo begitu diperiksa, dia ngaku, Pak Reza. Dia ngaku, Pak Reza. Bung Boris. Awalnya yang kan ini tidak ngaku. Awalnya tidak, begitu diperiksa ngaku. Ini tidak ngaku. Nggak ngaku, terus mutar-mutar keterangannya. Yang buat kita ini capek siapa sih? Kan keterangan mereka juga yang berubah-ubah ini. Begitu juga dengan penyidik, pusing. Nah karena itu mari kita lakukan upaya hukum yang benar, tegakkan. Saya yakin dan percaya bahwa Polri bisa mengatasi ini. Terakhir, saya dan keluarga jujur tertekan juga. Buat apa juga ayah lagi masuk TV, udah capek kok? Enggak, saya berprinsip tarjun najata walam tasluk masalik inna safina la tajriyan al yabas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu cita-citakan kalau kamu tidak memandikan air mata bahkan nyawa, karena kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Itulah saya. Terima kasih.